Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Juliano, NIM 1903010448. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, yang pertama kali saya akan menjelaskan mengenai urgensi pendidikan kewarganegaraan. Urgensi pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik warga negara muda agar semenjak dini dapat membayangkan bahwa negeri ini betapa luas wilayahnya, banyak dan majemuk penduduknya, agar kelak setelah dewasa memiliki keluasan mental seakan seluas Indonesia, dan kekayaan rohani seakan banyak dan semajemuk bangsa Indonesia. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai identitas nasional. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional, agar negara dapat dikenali oleh negara dan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Dimilikinya identitas nasional, sebuah negara akan memiliki kewibawaan dan kehormatan. Di samping itu juga akan dapat menyatukan bangsa yang bersangkutan. Baiklah, yang selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya yaitu menyatukan berbagai macam suku dan kebudayaan yang ada serta menyatukan berbagai macam agama, berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Pentingnya integrasi nasional untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya, inti kajian negara konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan di suatu negara. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi. Sebagai hukum dasar, negara yang berlandaskan pada konstitusi dinamakan negara konstitusional. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kalinya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Yang kelima adalah hubungan antara negara dan warga negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara negara dan warga negara terwujud dalam partisipasi identitas dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Baiklah, yang terakhir, teori dan penerapan demokrasi Indonesia. Secara umum, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejak merdeka, Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi liberal, sejak tahun 1950 hingga 1959. Lalu demokrasi terpimpin rentang tahun 1959 hingga tahun 1966. Lalu demokrasi Pancasila sejak tahun 1966 sampai sekarang. Baiklah, sebagai penutup, dengan pendidikan kewarganegaraan akan mewujudkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasi membangun bangsa berdasarkan Pancasila.
Baiklah, apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.